Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kita sebagai umat Muhammad jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hai Dewan Juri. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu bersemangat ya. Oh iya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Silviana Octavia. Saya perwakilan dari SMP Negeri 1 Ngamprah. Di sini saya akan bercerita tentang tema kisah cinta seorang manusia dengan bidadari yang berjudul Jaka-Tarub. Legenda ini turun-temurun dari daerah Jawa. Apakah kalian penasaran sama ceritanya? Yuk simak ceritanya. Selamat menyaksikan. Legenda Jaka-Tarub. Di sebuah desa di tepi hutan di daerah Jawa Tengah, tinggallah seorang pemuda yang bernama Jaka-Tarub. Ia dikenal sebagai pemuda yang tampan dan juga rajin bekerja. Tak heran jika banyak wanita yang menyukainya. Selamat siang Jaka-Tarub, apakah kamu tidak capek bekerja terus? Meskipun demikian, Jaka-Tarub tak berniat untuk menikah. Ia lebih suka menghabiskan waktunya untuk berburu dan menjelajah ke tengah hutan. Berburu seperti ini lebih menyenangkan, jauh dari gadis-gadis di desa. Suatu hari, ketika Jaka-Tarub sedang berburu di hutan, ia berhenti di sebuah tepi sungai. Berburu seperti ini sangat menyenangkan. Oh iya, aduh, haus sekali. Untunglah ada sungai di sini, jadinya aku bisa minum. Ketika ia mendekat ke arah sungai, ia mendengar suara wanita. Hah? Suara apa itu? Sambil mengendap-endap, ia menyusuri tepi sungai mencari sumber suara tersebut. Seperti suara gadis-gadis, tetapi di tengah hutan begini. Ternyata itu adalah suara 7 gadis yang sedang mandi di sungai. Wah, semuanya cantik-cantik. Andai salah satunya adalah istriku. Jaka-Tarub tidak tahu para gadis itu adalah para bidadari kayangan. Dan sesungguhnya manusia tidak bisa menikah dengan bidadari. Ia mulai berpikir dan mencari cara agar salah satu dari mereka menjadi istrinya. Akhirnya ia mendapatkan ide. Jika selendangnya aku ambil, ia akan bingung mencarinya. Lalu aku bisa berpura-pura untuk telah menemukannya. Ia pun mengambil salah satu selendang dari bidadari itu. Ia bergegas membawa selendang itu. Sementara itu, para bidadari hendak kembali ke kayangan. Ada apa, Nawang Wulan? Selendangku tidak ada. Tadi aku menaruhnya di atas batu bersama selendang kalian. Tanpa selendang, bagaimana aku bisa terbang dan kembali ke kayangan? Oh tidak, matahari sudah terbenam. Kita harus bergegas kembali ke kayangan. Maafkan kami Nawang Wulan, tapi kami harus segera
segera kembali ke Kahyangan. Jangan tinggalkan aku, teman-teman. Selamat tinggal, Nawang Wulan. Jaga dirimu baik-baik ya, Nawang Wulan. Para bidadari itu pun bergegas meninggalkan Nawang Wulan seorang diri. Nawang Wulan nampak sedih. Ia jadi tidak bisa kembali ke Kahyangan karena selendangnya telah hilang. Oleh karena bingung, ia menyusuri jalan setapak hingga ia tiba di rumah Jakataru. Hah, itu kan gadis tadi yang dari sungai? Ia pasti sedang bingung mencari selendangnya. Aku akan berpura-pura menolongnya. Selamat sore, gadis cantik. Kau nampak kebingungan. Apa ada yang bisa saya bantu? Oh, hai pemuda. Namaku Nawang Wulan. Aku bidadari Kahyangan. Tetapi aku kehilangan selendangku hingga aku tidak bisa kembali ke Kahyangan. Jakataru pun terkejut. Ia tidak menyangka bahwa gadis itu adalah bidadari Kahyangan. Apa? Gadis itu adalah seorang bidadari? Kalau begitu selendangnya tidak akan kukembalikan. Namaku Jakataru. Malang sekali nasibmu ini. Daripada kau mencari selendangmu, tinggallah di sini bersamaku. Baiklah Jaka. Terima kasih, kau sungguh baik hati. Akhirnya Nawang Wulan pun tinggal bersama Jakataru dan menjadi istrinya. Mereka dikaruniai seorang gadis mungil yang bernama Nawangsi. Mereka hidup dengan kebahagiaan. Meskipun bahagia, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran Jakataru, yakni persediaan padi yang hampir selalu memenuhi lumbungnya. Padi-padi ini seperti tidak berkurang, aneh sekali. Hingga suatu hari, suamiku, aku akan mencuci di sungai sebentar. Oh ya, jangan sekali-kali kamu membuka tutup kukusan nasi yang sedang kumasak ya. Baiklah istriku. Sepeninggalan Nawang Wulan, Jakataru bergegas menuju ke dapur. Ia hendak melihat isi kukusan nasi istrinya itu. Sebenarnya apa isi kukusan nasi ini? Mengapa aku selalu tidak boleh untuk melihatnya? Penasaran, ia membuka tutup kukusan nasi itu. Dan betapa terkejutnya ia setelah melihat isi kukusan nasi hanya terdapat sebuah biji padi saja. Apa? Istriku hanya memasak satu biji padi saja? Pantas saja lumbungku tak pernah berkurang. Suamiku, kenapa kamu melarang perintahku? Sebelum nasinya masak, tidak boleh ada seseorang yang melihatnya. Akibat perbuatanmu ini, kesaktianku menanak nasi sudah hilang. Maafkan aku istriku. Akhirnya, karena kesaktian Nawang Wulan telah tidak ada, ia pun harus benar-benar menumbuk padi sebelum memasaknya. Rasanya capek sekali. Andai saja kesaktianku menanak nasi masih ada. Hingga pada pagi hari, ketika Nawang Wulan akan menanak nasi, ia mengambil padi di lumbungnya. Tetapi pandangannya tertuju kepada
sesuatu yang tidak asing baginya. Benda itu menyembur dalam padi yang terakhir. Betapa terkejutnya ia, ternyata benda itu adalah selendang yang selama ini ia cari-cari. Ternyata suamiku telah menyembunyikannya. Tegas sekali dia. Nawang Wulan pun menemui suaminya. Jaka Tarub, tegas sekali kau telah membohongiku. Aku akan segera kembali ke Kahyangan. Jangan tinggalkan aku, Nawang Wulan. Bagaimana dengan putrimu ini, Nawangsi? Meskipun kau sudah tak aku anggap dengan suami, tetapi Nawangsi masihlah putriku. Aku akan selalu datang untuk menyusuinya. Jangan tinggalkan aku, istriku. Demikianlah Nawang Wulan pun kembali ke Kahyangan, meninggalkan Jaka Tarub dan Nawangsi seorang diri. Pesan moral, setiap kebohongan dan perbuatan tidak baik pasti berujung dengan hal-hal yang tidak baik juga. Selesai. Gimana? Ceritanya bagus nggak? Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.